what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Baik, selanjutnya pemaparan materi masih terkait dengan faktor penyebab masalah belajar yang akan disampaikan oleh Hairunisa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Ainun Maghfirah, yang dimana kami di sini sama-sama membahas tentang faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor eksternalnya. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal itu meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Dan saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang. Dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Kondisi lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang diantaranya ialah adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, dan adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan anaknya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Satu hal yang paling mutlak harus ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsisten. Disiplin ditegakkan secara konsisten secara menyeluruh dari pimpinan sekolah yang bersangkutan, para guru, para siswa, sampai karyawan sekolah lainnya. Kondisi lingkungan sekolah yang juga dapat mempengaruhi kondisi belajar adalah adanya guru yang baik dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar baik, dan adanya teman-teman yang baik. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kursus-kursus tertentu seperti kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus mengemudi, dan lain sebagainya. Dan ada pula lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menghambat keberhasilan belajar, antara lain adalah tempat hiburan tertentu yang banyak dikunjungi orang yang lebih mengutamakan kesenangan atau hura-hura, seperti diskotik atau pusat-pusat perbelanjaan yang merangsang kecenderungan konsumerisme dan tempat-tempat hiburan lainnya. Untuk mengatasi hal ini, kiranya peranan pendidikan di rumah dan juga di sekolah harus lebih ditingkatkan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lingkungan masyarakat itu sendiri. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai faktor eksternal terjadinya masalah belajar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kita melangkah pada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari saudari Musdalifah Abdullah. Berikut adalah video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya ialah tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Musdalifah Abdullah, yang dimana saudari ini menanyakan tindakan apa yang harus kita lakukan atau yang dapat kita ambil untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Nah, adapun tips atau cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah itu ada beberapa poin yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh klaster kami pada pertemuan yang lalu, namun akan saya jelaskan ulang. Nah, poin pertama yaitu pengumpulan data. Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan banyak informasi. Nah, untuk memperoleh informasi perlu diadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah. Teknik interview atau wawancara ataupun teknik dokumentasi dapat dipakai untuk mengumpulkan data. Ketiganya ini saling melengkapi dalam rangka keakuratan data. Poin yang kedua yaitu pengolahan data. Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara cermat.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tersebut. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah tersebut. Poin yang keempat yaitu prognosis. Prognosis artinya penyusunan program bantuan. Nah, dalam penyusunan program bantuan terhadap anak didik yang berkesulitan belajar, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Yang kelima yaitu treatment. Treatment adalah perlakuan. Perlakuan di sini yang dimaksud adalah bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Poin yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksud yaitu untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan itu berhasil atau tidak. Artinya apakah ada kemajuan dari anak didik yang telah dibantu dan dapat keluar dari lingkaran masalah, kesulitan belajar atau gagal tersebut. Baik, kita melangkah pada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari saudari Lutfia Maharusa. Berikut adalah video pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana pihak sekolah akan memfasilitasi dan mendukung siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dalam program tindak lanjut dalam pembelajaran. Baik, sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lutfia Maharusa yang dimana saudari di sini menanyakan bagaimana pihak sekolah akan memfasilitasi dan mendukung siswa untuk menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dalam program tindak lanjut dalam pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa cara pihak sekolah dapat memfasilitasi dan juga mendukung siswa. Di antaranya yaitu yang pertama, menyediakan peluang praktik magang atau proyek komunitas. Seperti sekolah ini dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan atau organisasi masyarakat untuk menyediakan peluang magang atau proyek komunitas bagi siswa tersebut. Hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Dan juga seperti stimulus dan studi kasus, guru dapat menggunakan stimulasi dan studi kasus untuk memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam situasi yang realitas. Atau seperti kewirausahaan, sekolah dapat mendorong siswa untuk memulai usaha mereka sendiri, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka secara langsung. Poin yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua. Seperti komunikasi dan juga kolaborasi. Sekolah dapat membangun komunikasi dan juga kolaborasi yang kuat dengan orang tua untuk membantu siswa menerapkan pengetahuannya dan juga keterampilan mereka di rumah. Nah, orang tua dapat dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran dan juga diberi sumber daya untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Dan juga seperti program sukarelawan. Nah, orang tua dapat didorong untuk menjadi sukarelawan di sekolah dan membantu siswa dengan proyek atau kegiatan yang terkait dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan mereka. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, pembelajaran berbasis masalah. Guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk mendorong siswa agar berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dalam dunia nyata. Dan juga seperti proyek kolaboratif. Nah, proyek kolaboratif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan mereka.
Poin keempat yaitu membangun budaya belajar seumur hidup, seperti menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, guru dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan kecintaan siswa pada belajar dengan mendorong mereka untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu seperti memperluas akses ke informasi. Nah, sekolah dapat memastikan bahwa siswa ini memiliki akses ke berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan juga teknologi. Yang selanjutnya yaitu mendorong pembelajaran mandiri. Nah, guru dapat mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dengan mengajari mereka cara belajar secara efektif dan juga efisien. Poin yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan teknologi, seperti teknologi pendidikan. Nah, sekolah dapat menggunakan teknologi pendidikan ini untuk membantu siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka dan juga keterampilan mereka dalam berbagai cara seperti membuat presentasi atau video dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu belajar online. Siswa dapat mengakses kursus online dan sumber daya belajar lainnya dalam atau untuk mempelajari keterampilan baru atau memperdalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Selanjutnya yaitu media sosial. Nah, media sosial dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dengan para ahli dan profesional di bidang yang mereka minati. Dan juga penting untuk diingat bahwa program tindak lanjut yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu siswa. Sekolah harus bekerja sama dengan siswa dan juga orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka yang mereka butuhkan untuk sukses dalam kehidupan yang akan datang. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.